Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam program ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita melalui program ini dan saudara juga diberkati melalui program ini. Nah saudara, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Bilangan pasal yang 13 ayatnya yang ke-33, bunyinya demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini adalah laporan dari orang Israel kepada Musa, ya, di mana orang Israel ada 12 orang yang disuruh Musa pergi mengintai, ya, tanah Kanaan, untuk melihat tanah Kanaan itu bagaimana kondisinya. Musa akan memproses tanah itu, ya. Jadi untuk mau masuk ke tanah itu dia pergi kirim dulu pengintai ke sana melihat kondisi tanah itu, ya. Dan mereka pulang melaporkan bahwa di sana itu ada orang raksasa, dan raksasanya begitu besar sehingga mereka lihat diri mereka itu seperti belalang. Sebab itulah mereka ketakutan, mereka nggak berani lagi masuk ke tanah itu, dan mereka laporkan lebih baik kita usah pergi, kita pulang. Dan itu membuat orang Israel memberontak kepada Musa, kepada Tuhan. Mereka tidak mau masuk tanah itu karena mereka pergi melihat tanah itu begitu menakutkan dan begitu banyak orang raksasa di sana. Dan itu membuat orang-orang Israel ini akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Cuma ada dua orang, Yosua bersama dengan Kaleb, yang akhirnya punya iman, bilang sama mereka, tidak, kita akan masuk, kita akan kalahkan mereka, kita akan proses tanah itu karena Tuhan janjikan untuk kita. Tapi omongan dua orang ini tidak cukup kuat dengan 10 orang itu yang sudah mempengaruhi begitu banyak orang Israel, sehingga orang Israel tidak mau lagi mengambil tanah Kanaan itu. Mereka mau pulang memberontak kepada Tuhan, kepada Musa pada waktu itu, ya. Dan kekalahan mereka sebenarnya apa? Adalah mereka melihat diri mereka seperti belalang. Saudara, kita bukan belalang, amin. Kita juga bukan cacing, amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Cara kita memandang diri kita harus betul, saudara, supaya kita berhasil di dalam hidup ini. Tuhan bilang kamu adalah anak-anakku, haleluya, biji mataku bahkan, haleluya. Luar biasa, kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah anak Tuhan, adalah anak Allah yang luar biasa, di mana Allah berserta dengan kita, kekuatan kuasanya berserta dengan kita. Kita diberi karunia, diberi berkat yang luar biasa, kita diberi kemampuan yang luar biasa di dalam diri kita. Kalau kita salah memandang diri kita akan gagal dalam hidup ini. Tapi kalau kita betul memandang kita sesuai apa yang Tuhan lihat kita akan luar biasa dan berhasil. Pujilah nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki pandangan yang benar tentang diri kita. Kita bukan orang yang gagal, kita bukan orang yang tidak berhasil, kita bukan orang yang tidak bisa, kita bukan orang yang nggak mampu, kita mampu, kita anak Allah, lebih daripada pemenang. Luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, ingat baik-baik, kita ini adalah lebih daripada pemenang. Anda bisa, Anda mampu, Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan ataupun untuk hidup ini. Anda bisa jadi pemenang, Anda bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang dimana ada roh Tuhan di dalam diri Anda. Apa yang tidak bisa roh Tuhan lakukan untuk kita? Oh, Tuhan bisa lakukan segala-galanya buat kita. Dia bisa mengubah kondisi kita, amin. Luar biasa. Oleh sebab itu jangan memandang salah akan diri kita sehingga menganggap kita tidak ada apa-apanya. Apalagi ketika melihat musuh, ya, ataupun tantangan, challenge yang ada, ya, kita sudah ketakutan, kita anggap diri kita tidak punya apa-apa, padahal yang menyertai kita lebih besar. Alkitab katakan roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu yang luar biasa, saudara, yang banyak kita tidak sadari bahwa kita mempunyai potensi, kita mempunyai satu kekuatan yang luar biasa yang berserta dengan kita. Ya, kita tidak perlu ditakutkan oleh musuh, kita tidak perlu ditakutkan oleh tantangan yang ada, kita tidak perlu ditakutkan oleh persoalan yang ada. Kita punya Tuhan yang lebih besar, amin, ada berserta kita. Luar biasa. Jadi jangan salah memandang diri kita. Kalau kita salah memandang diri kita akan gagal. Kita akan seperti orang Israel yang tidak bisa memproses tanah Kanaan, yang tidak bisa mendapatkan tanah Kanaan. Sebaliknya, ketika Kaleb bisa melihat dirinya Tuhan berserta dengan kita masuk, kita bisa menang, dia yang dapat
justru Kaleb yang dapat, justru Yosua yang dapat, justru mereka yang percaya bahwa mereka disertai Tuhan, mereka adalah luar biasa. Itulah yang menang. Saudara, hari ini kita mau tentukan, kita mau jadi pemenang atau menjadi orang gagal. Kita tentukan kita jadi orang pemenang. Haleluya. Karena Tuhan berserta kita, kita pasti jadi pemenang. Amin. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya ingat ada satu saudari kita yang sebelum dia percaya Tuhan, dia tidak pintar bikin kue ya. Tapi setelah dia percaya Tuhan, dia percaya dia bisa bikin, dan kemudian dia mulai belajar bikin, dan dia bikin kuenya enak-enak. Sekarang bisa punya license untuk bisa jual kue-kuenya. Ya, luar biasa kan? Nah, saudara, kalau kita melihat diri kita nggak bisa, kita nggak bisa. Tapi kalau kita lihat diri kita bisa, Allah beserta dengan kita, Tuhan kasih kemampuan itu. Sekarang dia punya license di Hong Kong ini, bisa jual kue kemana-mana. Luar biasa kan? Nah, padahal dia nggak punya pabrik ya, dia bikin sendiri, dia titip orang ya kan. Kalau titip orang nggak ada license nggak bisa. Sekarang dia punya license, makanannya banyak disukai orang, dan itu dia jual banyak sekali, dan dia mendukung pekerjaan Tuhan dengan hasil usahanya ini. Luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Anda bukan tidak punya kuasa, Anda punya potensi, Anda punya Roh Kudus yang diam di diri Anda. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan berkata Anda bisa. Amin. Jadi hari ini jangan merasa diri Anda nggak bisa, tapi Anda mampu. Anda lebih daripada pemenang. Anda bukan belalang, tapi Anda adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan, seperti yang Tuhan sampaikan kepada Gideon ya. Gideon juga melihat dirinya itu supaya orang yang tidak bisa apa-apa menghadapi orang Midian yang ada ya. Dia nggak bisa menolong dirinya sendiri, nggak bisa menolong bangsanya, dan tapi Tuhan bilang tidak, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saudara-saudara, Gideon juga melihat dirinya tidak berdaya, tapi Tuhan ubah penglihatannya itu supaya kasih tahu dia bahwa engkau bukan nggak bisa apa-apa, engkau adalah luar biasa. Haleluya. Mari kita ubah pandangan terhadap diri kita supaya kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Anda bisa karena Tuhan berkata Anda bisa. Tuhan menolong Anda.